Emangnya Pisces dan Virgo cocok ya? Penasaran nggak sih? Gue Kevin, peramal dan astrologer dari Early Theory Tarot. Kita akan membahas kecocokan antara si ikan Pisces dan juga si Virgo. Kita akan membahas karakteristik dasar ya, jadi pastinya tidak akan mewakili keseluruhan dari kepribadian seseorang. Jadi kalau misalnya lu mau lebih serius mendalami astrologi, coba mulai dalami tabel kelahiran lu dan juga pasangan lu supaya bisa mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Mari kita mulai. Jadi Virgo itu elemennya tanah ya. Elemen tanah itu sifatnya konsisten, realistis, stabil ya. Sementara Pisces ya, apapun itu, elemennya tuh air ya, water sign. Jadi elemen air itu intuitif, emosional, sensitif ya. Kadang-kadang juga kreatif ya di kebanyakan kasus. Pasangan elemen tanah dan air kalau bisa digabungkan itu bisa menjadi pasangan yang saling merawat dan menguntungkan ya. Ini adalah kombinasi zodiak yang paling gue suka ya, kombinasi elemen yang paling gue suka. Kenapa? Karena tanah itu pasti disuburkan oleh air ya kan. Tanah kalau misalnya disiram ya jadi ada kehidupan. Begitu juga dengan air, air itu selalu butuh wadah. Oke, karena air kalau nggak ada wadah ya jadinya nguap gitu loh, kayak gampang nguap, gampang menghilang. Oleh karena itu, ya tanah selalu membutuhkan air supaya akan diberikan banyak inspirasi ya dari si elemen air ini, dan sebaliknya, elemen air itu butuh wadah yang stabil. Dan wadah apa yang lebih stabil daripada tanah gitu loh. Virgo dan Pisces itu modalitasnya sama, yaitu mutable sign ya. Jadi sifatnya itu cenderung lebih fleksibel, mudah beradaptasi, mudah berbaur, dan juga kreatif. Sesama mutable sign, kalau misalnya digabungin itu sebenarnya bisa cukup berfungsi dengan baik ya dalam hubungan, karena ya keduanya itu nyaman dalam perkembangan atau pergerakan hubungan yang cenderung lebih cepat ya. Keduanya itu nyaman dengan perubahan. Oke, dan seringnya ini dapat menghibur satu sama lain ya, sehingga hubungan ini tidak membosankan. Jadi kenapa cocok sih? Pisces sama Virgo itu sama-sama percaya sama budaya memperbaiki diri di dalam sebuah hubungan ya, bahwa kedua pasangan ini ya, kedua zodiak ini percaya atau mengerti bahwa pasangan kita itu tidak selalu langsung datang ke kita sudah sempurna. Oke, ya karena nggak ada yang namanya sempurna dalam hidup, nggak ada yang namanya pasangan yang sempurna ya. Ini membuat hubungan mereka itu penuh empati, ya penuh niat untuk memahami kebutuhan dan keinginan satu sama lain. Inilah kenapa seringnya orang itu menyebutkan ya hubungan antara Pisces dengan Virgo itu sebagai hubungan yang spiritual ya, hubungan yang nuansanya itu udah lebih kayak udah di luar romansa picisan lah ya, udah di atas itu. Pisces itu kan kreatif ya, jadi kebanyakan elemen air, terutama Pisces ya, itu kreatif, dan juga intuitif ya. Dan ini akan selalu bisa menginspirasi Virgo untuk menjalani hidup yang lebih banyak warna-warninya gitu loh. Karena kadang-kadang Virgo itu terlalu terobsesi dengan, hidup yang terlalu terstruktur, jadinya hidupnya itu agak hambar. Sebaliknya, Virgo yang stabil dan analitis ya dapat membantu merealisasikan imajinasi dan pikiran-pikiran kreatif si Pisces. Nah, jadi jika komunikasi antara keduanya ini sudah terbentuk secara dewasa ya, anggapan Virgonya udah dewasa, udah nggak tengil lagi, Piscesnya juga udah dewasa ya, hubungan mereka berdua itu dapat menjadi sangat harmonis. Pada dasarnya, Pisces itu adalah orang yang cukup idealis dan positif dalam memandang kehidupan ya. Pisces itu orangnya tuh optimis ya kalau kita bilang. Jadi ini sangat menarik perhatian para Virgo ya, yang balik lagi simbolnya apa ya, Virgo itu the virgin ya, sang perawan. Di mata Virgo, Pisces itu bagaikan seorang bayi yang baru saja lahir di dunia gitu ya, suci, bersih ya, lugu gitu. Jadi seringnya ya ketika Virgo dan Pisces itu digabungkan atau dipertemukan di dalam sebuah hubungan, Virgonya itu akan terpanggil untuk menjadi protektif ya. Mereka itu akan terpanggil untuk melindungi Pisces dalam segala hal, dalam segala situasi di dalam hubungannya mereka. Sebaliknya, Pisces itu membutuhkan pasangan yang dapat meyakinkan mereka bahwa happy ending di dalam hubungan itu tidak mustahil ya untuk didapatkan. Nah, Virgo itu sebenarnya cukup idealis juga. Balik lagi ya, kayak kalau kita dekonstruksi nih simbol the virgin atau perawan ya. Sang perawan itu bersih, suci ya, kayak kita bilang itu belum ternodai. Oleh karena itu Virgo itu tentunya bisa menjadi tempat untuk Pisces bersandar dan untuk Pisces itu bisa bertukar opini mengenai idealismenya dia. Hari ini gue pakai dua gelang ya, gue udah pilihin gelang yang gue rasa cocok untuk kalian berdua ya, Virgo dan Pisces. Jadi Virgo, kalau misalnya kayak kamu lagi ngadapin atau PDKT sama Pisces, pakai ini menurut gue pas banget untuk kalian ya. Dan ini namanya Strawberry Quartz by the way. Dan untuk Pisces ya, kalau lagi ngehadapin si Virgo nih, pakai ini nih. Ini namanya African Dragonstone.
Oke, jadi kedua-duanya itu sudah gue taruh linknya di bawah. Jadi bisa tinggal dibeli aja, tinggal diklik kalau misalnya memang membutuhkan. Oke, lanjut. Jadi tantangannya apa sih? Virgo dan Pisces itu memiliki pandangan hidup yang cukup berbeda ya kalau kita bilang ya dalam berbagai kasus ya. Pisces itu cenderung lebih legowo ya anaknya, lebih cenderung lebih nyantai, lebih chill, relax, pasrah, percaya sama keadaan, percaya sama Tuhan ya. Makanya Pisces itu selalu dibilang kayak oke, yang zodiak yang paling spiritual ya, zodiak terakhir gitu, zodiak ke-12 ya, paling dekat dengan yang di atas. Virgo sebaliknya anaknya itu cenderung controlling gitu loh ya, butuh segala sesuatu itu terencana dengan baik ya. Dan ini membuat Virgo cenderung terlalu mengkotak-kotakan hubungan, terlalu kayak mencoba untuk melabeli hubungan ya. Sementara Pisces itu butuh hubungan berjalan secara luas ya, secara fleksibel. Pisces itu kan cenderung menjalani hidup secara lebih spontan ya, dan ini dapat mengganggu ketenangan hati si Virgo ya yang cenderung lebih perfeksionis ya. Sebaliknya, Virgo itu cenderung ya ingin merawat pasangan, ya kan? Namun seringnya ya jadinya itu terkesan terlalu controlling untuk para Pisces gitu. Jadi Pisces itu sering ngerasa apa yang dia berikan ke Virgo, apa yang dia lakukan untuk Virgo itu selalu nggak cukup gitu loh. Selain itu juga kita perlu tahu Pisces itu karena elemen air ya, air yang mutable bahkan ya. Pisces itu zodiaknya lumayan sensitif, oke, emosional dan sensitif sehingga seringnya tidak terlalu mampu menerima kritik, saran, dan komentar-komentar dari Virgo yang kadang-kadang agak terkesan terlalu blak-blakan ya. Jadi seringnya Pisces itu bisa gampang tersinggung gitu loh ketika sedang berkomunikasi dengan para Virgo. Pisces itu cenderung moody ya, jadi orangnya itu kurang konsisten dengan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka rasakan dalam hidup sehari-hari. Ini karena Pisces itu dipimpin oleh planet Neptunus, oke? Jadi planet Neptunus itu banyak hubungannya dengan apa? Imajinasi ya, pokoknya segala sesuatu yang ngambang ya itu Neptunus tuh ya. Dan Virgo itu hidupnya konsisten dan rutin ya, dan tentunya ini akan sering terganggu dengan kedinamisan tingkah laku dan emosionalitas dari si Pisces ya, yang sehari-hari itu mungkin moodnya bisa berbeda-beda gitu, tiap jam bisa berbeda-beda moodnya. Terlebih lagi, seringnya di awal hubungan ya, Pisces itu akan jatuh cinta dah akan jatuh cinta lebih cepat lah kita bilang ya. Di sini saya tulisnya itu kayak Pisces akan jatuh cinta pada pandangan pertama. Nggak selalu terjadi, tapi sering banget Pisces itu kalau misalnya menjalani hubungan dengan seseorang, cepat banget mereka tuh bisa jatuh cinta ya. Sehingga ya, kalau misalnya kayak dihadapkan dengan Virgo yang cenderung lebih skeptis dan sangat berhati-hati dalam menjalani hubungan ya, seringnya jadi Virgo itu terlalu lambat dan terlalu pelin-pelan dalam menjalankan hubungan di awal ya, sehingga akan ada sedikit kemacetan di dalam hubungan antara Virgo dan Pisces di awal. Jadi gimana nih? Coba dong yang Pisces sama Virgo kabarin di bawah ya. Kisahnya kalian tuh gimana sih? Udah pernah belum kayak ngejalin hubungan dengan satu sama lain? Karena kita pasti pengen tahu cerita dari kalian seperti apa. Jangan lupa juga di like and subscribe ya channel Early Theory Tarot di YouTube karena pasti akan sangat membantu channel kami di sini. Dan kalau misal kalian butuh ramalan pribadi, bisa tinggal ke www.earlytheory.com dan order ramalan pribadi kalian di sana. Oke, I will see you soon. Bye bye.